Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, hari ini Ibu ingin mereview video yang sudah Ananda kirimkan kepada Ibu. Video dari kelas 11 IPA 1, 11 IPA 2, 11 IPA 3. Video yang Ananda kirimkan itu bermacam ragam ya. Gerakan benda yang Ananda jatuhkan di atas sebuah bidang miring. Namun perlu Ananda ketahui bahwa judul dari tugas yang Ibu berikan ini adalah pemecahan masalah dinamika rotasi dengan hukum kekekalan energi. Ananda, tolong diperhatikan ya. Kata kuncinya di sini adalah dinamika rotasi. Jadi gerakannya itu harus memenuhi yang bagaimana? Ada gerak translasinya, ada gerak rotasinya. Jadi perpaduan dua buah gerak translasi dan rotasi terhadap suatu benda itu dinamakan dengan gerak menggelinding. Jadi makna tugas yang di sini adalah mengenai gerak menggelinding. Oke, coba kita perhatikan ya, apa pertanyaan yang Ibu berikan di tugas ini. Nah, pertanyaannya adalah bandingkan gerak dari sebuah kaleng minuman, entah itu Fanta, Lasegar, berisi penuh dan kaleng minuman dalam kurung Fanta atau Lasegar dan lain sebagainya yang kosong menuruni suatu bidang miring, misalnya sebuah meja yang dimiringkan. Nah, jadi Ananda fokusnya itu bukan hanya kepada kaleng saja, bisa botol plastik. Yang jelas kita membandingkan sekarang ini dua buah benda, yang satu berisi penuh, yang satu kosong, cuman bendanya itu sama, ukurannya sama, bentuknya sama. Itu maksud dari pertanyaan ini. Nah, kita lanjut ya. Jika kedua kaleng minuman ini dibebaskan dari keadaan diam pada ketinggian yang sama pada bidang miring, nah jadi dibebaskan ini artinya dijatuhkan gitu ya, tanpa memberikan kecepatan awal. Oke, nah manakah yang akan mencapai dasar bidang, misalnya lantai, terlebih dahulu? Nah, jadi di sini Ananda membandingkan antara sebuah kaleng minuman yang penuh dengan kaleng minuman yang kosong menuruni bidang miring. Nah, kira-kira gerakannya seperti apa? Ingat ya, judulnya adalah pemecahan masalah dinamika rotasi. Oke, nah ulangi percobaan Ananda dengan membandingkan kaleng berisi penuh air atau soda, kita biasanya pakai air ya, dan kaleng berisi penuh entah itu tepung, entah itu pasir gitu. Nah, bandingkan gerakan keduanya dan jelaskan hasil pengamatan Ananda. Bandingkan gerakannya ini maksudnya sama seperti yang tadi, dibebaskan dari keadaan diam pada ketinggian yang sama di bidang miring. Nah, selanjutnya bandingkan gerakan kaleng minuman Fanta, entah itu Fanta, entah itu Lasegar atau Aqua dan lain sebagainya yang berada di rumah saja, berisi penuh dengan sebuah bola tenis. Nah, jelaskan hasil pengamatan Ananda. Bandingkannya itu misalnya satu buah kaleng minuman yang berisi penuh, kalengnya itu terserah. Kemudian dengan sebuah bola tenis. Bola tenis ini adalah bola yang memiliki rongga di dalam. Kalau tidak ada bola tenis, bola yang lain boleh. Misalnya mainan adik di rumah, boleh. Nah, itu yang dibandingkan. Jadi, membandingkannya di sana itu bukan berarti bola tenis itu dimasukkan ke dalam kaleng ya, bukan begitu. Nah, karena ada beberapa Ananda yang mengirimkan video ke Ibu seperti itu. Nah, ini merupakan kumpulan video dari kelas 11 IPA 1, artinya yang mengirim ke Ibu hanya beberapa orang dan ini nama-namanya. Nah, yang pertama yaitu Diana Nur Afifah, kemudian Diva, kemudian ada Habil, Iit, Rifki, Zenda, dan Wahyuni. Nah, meskipun Wahyuni terlambat tapi nggak apa-apa. Nah, di antara video yang dikirimkan oleh teman-teman Ananda di kelas 11 IPA 1 ini, yang rasanya memenuhi itu hanya 2 orang ya, yaitu Diva dengan Zenda. Yang memenuhi maksudnya di sini adalah yang memenuhi terhadap judul dan perintah dari tugas. Sementara yang lainnya memang ada juga gerak melingkar, gerak menggelinding,
Tetapi ada juga yang bentuk gerakannya itu meluncur gitu. Gerakannya meluncur, gerakan bendanya meluncur. Padahal yang Ibu minta di sana itu bukan meluncur tetapi mengelinding. Jadi mengelinding di sana itu sudah memenuhi gerakannya dua, translasi dan rotasi. Oke, coba ya kita lanjut. Nah, ini adalah video yang diberikan oleh teman Ananda di kelas 11 IPA 1, yaitu Diva Putri Salsabila. Mari kita saksikan bersama ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Putri Salsabila dari kelas 11 IPA 1 akan melakukan suatu eksperimen membandingkan kecepatan pada benda. Yang pertama yaitu pada kaleng larutan yang berisi dan kaleng larutan yang kosong. Seperti yang kita lihat pada video tadi, yang dimana kaleng larutan yang berisi dan kaleng larutan yang kosong, yang dahulu jatuh yaitu kaleng yang berisi air. Hal tersebut dikarenakan semakin besar massa dan berat benda, maka semakin besar pula gaya gravitasi yang mengikatnya. Selanjutnya, perbandingan antara botol aqua yang berisi air dan botol aqua yang berisi pasir. Nah, pada percobaan antara botol aqua yang berisi air dengan botol aqua yang berisi pasir, yaitu yang jatuh dahulu adalah botol aqua yang berisi air. Hal tersebut dikarenakan massa dan gaya pada air lebih besar dibandingkan pada massa dan gaya pada pasir. Selanjutnya, percobaan yang ketiga yaitu di mana botol larutan yang berisi air dibandingkan dengan bola. Pada percobaan ketiga, hasilnya yaitu yang lebih jatuh dahulu ke lantai adalah kaleng yang berisi air. Yaitu dikarenakan semakin besar massa dan berat benda, maka semakin besar pula gaya gravitasi yang mengikatnya. Jadi, kesimpulan pada nomor 1 dan nomor 3 yaitu sama. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video ya yang diberikan oleh Diva yang memenuhi salah satu yang memenuhi ya gerak mengelinding perbandingan antara yang kaleng berisi penuh dengan yang kosong, kemudian yang berisi pasir dengan yang berisi air, dan yang terakhir kaleng yang berisi air dengan ya bola yang di tengahnya kosong. Nah, jadi kaleng yang penuh berisi air itu bisa dicontohkan sebagai silinder pejal ya Ananda. Atau kaleng yang berisi pasir atau tepung itu juga bisa dicontohkan sebagai silinder pejal. Nah, sementara bola yang kosong di tengahnya itu bisa dicontohkan sebagai bola berongga. Masing-masingnya itu memiliki inersia yang berbeda. Oke, kita lihat video berikutnya ya. Nah, ini video dari teman kamu yang bernama Zenda. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi ada yang terpotong. Yang pertamanya kita coba botol segar kosong dengan botol segar yang isi. Yang manakah yang duluan? Mari kita akan mencobanya.
yang terakhir nih. Sesuai pengamatan yang lebih duluannya yang berisi. Selanjutnya bola pingpong dengan segar yang berisi. Dari hasil pengamatannya yang lebih duluan segar yang berisinya. Dari hasil uji coba tadi dapat disimpulkan bahwa yang datarannya lebih licin dan berisi lebih cepat lajunya daripada benda datarannya tidak berisi lebih lama daripada yang berisi. Kemudian dari hasil pengamatan jika ada salah dalam pengucapan mohon maaf. Nah, Ananda itulah ya dua video yang Ibu ambil dari kelas 11 IPA 1. Nah, jadi intinya kalau yang contoh ya, untuk benda berisi, kaleng berisi, entah itu air, entah itu pasir, itu adalah salah satu contoh nama lain ya. Untuk benda tegarnya adalah silinder pejal. Kalau yang botol aqua kosong atau kaleng kosong itu adalah silinder berongga ya. Contohnya ya, Ananda. Kemudian ada bola, satu lagi itu yang dipakai oleh Zenda adalah bola berongga. Oke, masing-masing itu benda yang digunakan itu memiliki inersia yang berbeda. Nanti akan kita bahas ya, Ananda. Karena kan sebelumnya juga sudah pernah dibahas tentang momen inersia. Jadi ini adalah salah satu pemecahan masalahnya. Pemecahan masalah yang berkaitan dengan gerak mengelinding masing-masing benda yang berbeda ya. Berbeda apanya? Berbeda masanya, berbeda letak sumbu rotasinya, berbeda bentuk dan ukurannya. Oke. Nah, berikutnya kumpulan video yang pertama untuk kelas 11 IPA 2. Nah, berikut adalah nama-nama siswa yang mengumpulkan video kepada Ibu. Nah, untuk kelas 11 IPA 2 ada Dharma Setiawan. Dharma Setiawan itu gerakannya meluncur ya. Fitri, kemudian Lasferia, Rahma Yulia, kemudian Rida, Rilvi, Sakinah, Winggi, dan Yuliza. Nah, Ananda sebenarnya gerakan yang video yang Ananda kirim ke Ibu ini ada yang memenuhi ya, meskipun ada juga yang tidak. Contohnya kayak seperti Winggi dan Rilvi itu membandingkan botol yang kosong dengan yang penuh berisi air, tapi bendanya itu tidak sama gitu. Satu botol aqua, satu lagi botolnya beda lagi kan gitu. Harusnya dengan botol yang sama, tetapi satu berisi, satu tidak. Itu maksud dari tugas. Kemudian Rahma atau Sakinah kalau nggak salah Ibu, bukan pada saat botolnya berdiri kemudian dimiringkan, bukan seperti itu ya Nak. Jadi menjatuhkannya itu pada saat bendanya sudah benar berada di bidang miring gitu. Misalnya meja yang dimiringkan. Jadi bukan pada saat bendanya berdiri tegak kemudian mejanya dimiringkan, bukan begitu ya maksudnya. Oke. Nah, yang Ibu pilih di sini yang memenuhi adalah ya. Ini salah satu video Yuliza, meskipun ada kekurangan ya, kekurangannya adalah di video terakhir memasukkan mainan ke dalam botol ya. Jadi mainan maksudnya di sini adalah bola berongga gitu. Jadi bukan memasukkan bola ke dalam
botolnya, tapi membandingkan antara botol dengan bolanya gitu. Entah itu botolnya berisi penuh atau yang kosong gitu. Tapi dibandingkan dengan bolanya yang berongga atau bejal, itu maksudnya, bukan bola yang dimasukkan ke dalam botol. Oke, mari sama-sama kita lihat ya, Ananda. Saya akan melakukan percobaan tentang masalah radiasi yang sudah percobaan yang pertama yaitu botol kosong dengan botol yang berisi air ya. 1, 2, 3. Jadi hasilnya dapat kita lihat bahwa botol yang berisi air lebih cepat sampai di lantai. Yang kedua kita bandingkan antara botol yang berisi air penuh dengan botol yang berisi pasir ya guys. Saja 1, 2, 3. Tetap air duluan ya, yang sampai ke lantai. Jadi percobaan yang terakhir yaitu air yang berisi air, botol yang berisi air penuh dengan botol yang berisi mainannya, mainan anak-anak seperti bola gitu. Langsung saja 1, 2, 3. Tetap yang menang adalah air yang berisi botol yang berisi air penuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam percobaan ini yang cepat menyentuh lantai ialah air yang berisi botol yang berisi air penuh. Nah, itu dia Ananda. Jadi yang dimasukkan ke dalam botol itu ada air, ada pasir. Itu jelas ya. Massa jenisnya juga berbeda. Kalau massa jenis berbeda, tentu berbeda pula nilai dari inersia yang akan terjadi kalau saat bolanya menggelinding. Oke. Nah, ini adalah video yang pertama untuk kelas 11 IPA 3 yang mengumpulkan ke Ibu juga banyak ya. Ada Diah Uswatun Hasanah, Diko Wahyudi, Fikri Alfinsah, Husniah, kemudian ada Muhammad Faisal, Rizky Trimulan, Yosi, Yuda Saputra, dan Zahra. Nah, Muhammad Faisal meskipun salah ya, tapi tidak masalah. Yang penting Ananda berusaha, itu Ibu hargai. Oke, nah silahkan ya Ananda cermati video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan atau mencoba tentang mencari perbedaan siapakah yang lebih cepat menyentuh permukaan lantai antara kaleng yang masih utuh dengan kaleng yang sudah kosong. Baiklah, saya akan mencobanya. Dari hasil tadi dapat kita lihat bahwa kaleng yang masih utuhlah yang menyentuh permukaan lantai terlebih dahulu. Percobaan yang kedua yaitu antara kaleng yang masih utuh dengan bola yang memiliki ruang. Dari percobaan itu tetap kaleng yang masih utuh yang menyentuh lantai terlebih dahulu. Percobaan yang ketiga yaitu antara bola yang memiliki ruang dengan kaleng yang sudah kosong. Nah, itu ya yang dibandingkan oleh teman kamu, Rizky Eva Mariska. Ada satu lagi ya, satu orang lagi yang mungkin videonya agak sedikit cepat, tapi nanti kalau lebih jelasnya dibuat adegan lambat ya. Coba kita lihat ya, kita lihat aja dulu. Ini kira-kira tangan siapa? Nah, ini sangat singkat ya videonya. Tapi ada penjelasan berupa tulisan di ujung video. Tidak masalah ya Ananda. Ini adalah video dari Diah Uswatun Hasanah.
Baik, itulah video yang Ibu pilih ya, yang memenuhi tugas yang pertama mengenai pemecahan masalah dinamika rotasi dengan hukum kekalahan energi. Nah, kalau kita lihat hasilnya, perbandingan gerak sebuah kaleng minuman yang berisi penuh dengan yang kosong, entah itu Fanta, entah itu La Segar, entah itu Aqua, dan yang lainnya, yang akan sampai ke dasar atau sampai ke lantai terlebih dahulu adalah yang berisi minuman, air ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, kesimpulan berikutnya adalah kaleng yang berisi air atau soda dengan kaleng yang berisi pasir atau tepung, manakah yang menyentuh dasar bidang terlebih dahulu adalah yang berisi air atau soda. Nah, Ananda, meskipun kita lihat ya, kalau pasir dengan tepung itu kan beda ya, nah, beda berat jenisnya beda, otomatis juga mempengaruhi nilai dari massanya, inersia yang akan bekerja pada benda yang mengelinding. Cuman kalau dilihat dari jenis pasir yang digunakan, pasir aja banyak perbedaannya ya. Ada yang basahnya, ada yang kering, dan yang lainnya. Itu berbeda pula nilai dari berat jenis masing-masing pengisi kaleng yang Ananda berikan gitu. Tapi sepengetahuan Ibu yang Ananda kirim ke Ibu videonya, itu rata-rata yang gerakan kaleng yang berisi penuh dengan airlah yang mencapai dasar bidang terlebih dahulu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga yaitu gerak kaleng minuman yang berisi penuh dengan dibandingkan gerakannya dengan sebuah bola tenis. Ananda rata-rata tidak memakai, ada yang memakai bola tenis, ada yang memakai bola plastik ya, tapi di dalamnya berongga. Nah, yang tentu yang akan mencapai dasar bidang terlebih dahulu itu adalah yang gerakan kaleng minuman yang berisi penuh. Nah, Ananda, kesimpulan dari yang kita lihat video Ananda tersebut, ini berhubungan dengan gerak translasi dan gerak rotasi. Jadi perpaduan gerak translasi dan rotasi ini dalam sebuah benda yang bergerak, itu namanya gerak mengelinding. Nah, coba kita lihat ya makna dari gerak translasi dan rotasi itu sendiri. Kalau gerak translasi itu adalah yang mempengaruhi di sana adalah massanya. Massa, kemudian mempunyai kecepatan. Jadi seperti video yang nanti akan tampil, itu adalah kalau makna dari gerak mengelinding ini, acuan untuk melihat gerak translasinya itu adalah kecepatan partikelnya itu sama dengan kecepatan dari pusat massanya atau porosnya. Kalau berbicara tentang gerak rotasi, nah gerak rotasi ini berarti menyangkut tentang momen inersia dari benda yang bergerak berputar terhadap porosnya. Nah, benda rotasi ini berarti memiliki kecepatan sudut. Nah, jadi inersia di sana itu, kalau kita membaca massa pada gerak translasi, berarti untuk gerak rotasi. Gerak rotasi adalah inersianya. Jadi yang mempengaruhi di sana adalah letak sumber rotasinya, kemudian massa bendanya. Oke. Nah, ini ada ya perbandingan ya, ada berupa benda. Yang pertama yaitu kubus, bendanya kubus. Kemudian ada silinder pejal. Nah, silinder pejal ini bisa kita contohkan dengan Ananda mengisi kaleng minuman. Kaleng minuman yang masih berisi penuh, itu namanya silinder pejal. Kalau silinder berongga, ini contohnya adalah cincin. Cincin atau botol atau kaleng minuman tadi, namun yang tidak memiliki atau tidak berisi air atau kosong gitu. Nah, kalau bola pejal di sini contohnya adalah kelereng. Nah, kelereng adalah salah satu contoh bola pejal. Kemudian bola berongga. Nah, bola berongga ini adalah bola yang di tengahnya itu kosong, seperti bola pingpong, kemudian bola basket, kemudian bola tenis, kemudian bola
Dan banyak lagi ya. Dan Ananda rata-rata tadi itu Ibu lihat videonya menggunakan bola plastik ya, bola mainan anak-anak. Oke. Nah, kira-kira kalau seandainya menuruni bidang seperti ini, bidang-bidang seperti ini manakah yang lebih duluan sampai ke dasar? Jadi dia bergerak ini kira-kira di antara 5 buah benda ini, manakah yang lebih duluan sampai ke bidang dasar bidang dan manakah yang lebih lambat gitu. Nah, kira-kira yang mempengaruhinya apa kan itu. Jadi makna tugas kita itu seperti itu, Ananda. Ibu mau Ananda tahu kira-kira manakah di antara 3 buah pertanyaan itu yang lebih duluan sampai ke dasar bidang. Oke. Nah, semua benda ya, dari benda yang 5 tadi itu semuanya kecuali yang kotak, tentu lama-kelamaan kan akan berotasi itu, berotasi. Nah, artinya benda-benda ini mengalami 2 jenis gerak. Gerak translasi saat si benda itu turun, menuruni bidang. Nah, jadi itu yang namanya gerak translasi, menuruni bidang, turun berpindah posisi. Dan yang gerak rotasi, benda berputar saat menggelinding tadi. Nah, berputar terhadap porosnya. Jadi itulah makna dari menggelinding tadi. Jadi ada perpaduan 2 buah gerak, yang satu translasi, yang satu rotasi. Nah, ini maksud dari 5 buah benda yang menuruni bidang tadi. Nah, kemudian tentu juga ya Ananda, ini mempengaruhi nilai dari energi potensial dan sehingga menjadi energi kinetik translasi. Jadi mengubah energi potensial menjadi energi kinetik translasi, membuat benda meluncur turun. Ditambah dengan energi kinetik rotasi, membuat benda berputar terhadap porosnya. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi pada saat dalam keadaan diam di atas, berarti di sana itu memiliki energi potensial. Nah, jadi setelah mulai bergerak ke bawah sampai ke dasar bidang, jadi energi potensial tadi itu digantikan oleh yang namanya energi kinetik. Energi kinetik di sini adalah energi kinetik total karena bendanya menggelinding. Ada energi kinetik translasi, jadi yang membuat benda meluncur turun, dan ada yang energi kinetik ditambah dengan energi kinetik rotasi yang membuat benda bergerak berotasi atau berputar terhadap porosnya. Nah, kalau dilihat dari rumus ya, ini berlaku ya hukum kekekalan energi mekanik. Pada saat bendanya di atas, ini contohnya aja ya nak, pada saat bendanya di atas berlaku hukum energi kekekalan mekanik pada saat posisi awal, berarti pada saat di atas hanya ada energi potensial sebesar M kali Q kali H. Nah, energi kinetiknya di mana? Tidak ada energi kinetik karena bendanya dalam keadaan diam di atas ketinggian tertentu. Nah, otomatis energi kinetiknya bernilai 0. Nah, untuk pada saat benda udah bergerak sampai ke dasar bidang gitu. Nah, justru energi potensial tadi digantikan oleh energi kinetik, tapi energi kinetiknya adalah total karena bendanya bergerak menggelinding. Jadi ada energi kinetik rotasi ditambah dengan energi kinetik translasi. Ya, seperti itu. Nah, tapi kalau untuk ini contohnya ya, contoh untuk yang bola pejal. Tapi kalau untuk yang kotak, nah kalau yang kotak ini kan hanya meluncur, ini hanya turun dari atas sampai ke bawah, dia tidak menggelinding. Nah, kalau dia tidak menggelinding, otomatis hanya meluncur, hanya energi kinetik translasi saja yang dimiliki oleh kotak ini. Nah, untuk posisi awal atau keadaan awalnya, benda diam di atas memiliki energi potensial sebesar mg kali h. Nah, tapi kalau udah dia bergerak meluncur ke bawah sampai ke dasar bidang, energi potensial ini udah berubah atau tergantikan oleh energi kinetik, tapi hanya energi kinetik translasi saja, menuruni bidang saja tanpa bergerak rotasi terhadap sumbu rotasinya. Jadi itu perbedaannya ya, perbedaannya dari gambar ini. Oke. Nah, ini yang Ibu buatkan tadi. Ada kubus atau kotak, kemudian ada silinder pejal, kemudian cincin tipis, kemudian bola pejal dan bola berongga. Nah, kira-kira yang turun terlebih dahulu dari dasar ke dasar ini, ke dasar bidang ini yang mana bendanya gitu. Kalau dari gambar kita lihat ya, itu adalah yang meluncur. Nah, perhatikanlah yang meluncur. Kemudian baru diikuti dengan bola pejal, kemudian silinder pejal. Nah, ini lagi bola berongga dan cincin tipis. Kira-kira benar enggak ya? Coba kita lihat ya.
slide berikutnya. Nah, jadi ini adalah 5 buah benda tadi yang menuruni bidang miring sampai ke dasar. Nah, yang lebih awal turun ke bawah atau meluncur ke bawah itu adalah yang berbentuk kubus. Kemudian yang kedua adalah bola pejal. Yang ketiga silinder pejal, bola berongga, dan kemudian cincin atau silinder berongga. Loh, kenapa bisa seperti itu ya? Nah, coba perhatikan ya Ananda. Nah, ini ada video. Coba perhatikan. Ulangi ya. Nah, sudah nampak kan perbedaannya? Nah, jadi benda mana yang punya konstanta bentuk paling kecil, itulah yang punya kecepatan V paling besar. Konstanta inersia. Kotak nggak punya ya, berarti I-nya 0. Karena geraknya adalah meluncur menuruni bidang, bukan berputar terhadap poros atau berotasi. Kemudian bola pejal, konstantanya 2/5, berarti I-nya adalah 2/5 mr kuadrat. Silinder pejal, I-nya adalah setengah mr kuadrat. Dan bola berongga, 2/5 mr kuadrat. Kemudian yang terakhir adalah cincin tipis, I-nya 1 kali mr kuadrat, atau I-nya adalah mr kuadrat. Nah, jadi bola pejal ya dan cincin, kita lihat ya, Nanda kita bandingkan dua buah itu. Kalau bola pejal itu kan padat ya, solid. Jadi masanya itu tersebar dengan baik di pusat. Sementara cincin tipis, cincin, masanya itu hanya tersebar di bagian yang tipisnya saja. Ya, hanya bagian tipis itu yang padat gitu. Nah, jadi membuat persebaran masanya itu lebih jauh dari titik pusatnya. Jadi kesimpulannya, makin jauh jarak massa benda, maka makin besar juga momen inersianya. Nah, jadi karena energi yang dipakai untuk momen inersia itu atau energi kinetik rotasi itu besar, maka energi yang digunakan untuk energi kinetik translasi menjadi kecil. Artinya kecepatannya menjadi lambat. Nah, sehingga dia lambat menuruni bidang miring. Itu contohnya yang tadi itu. Nah, jadi secara umum Ananda, beberapa faktor yang mempengaruhi gerak benda itu kan sebenarnya adalah bentuknya, kemudian ukurannya, luas permukaan bendanya, dan permukaan bidang yang dilalui bendanya. Jadi kalau dilihat dari perbandingan 5 buah benda yang menuruni tadi itu berkaitan dengan energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasinya gitu. Nah, Ananda, makanya kalau dilihat dari gambar, kubuslah yang terlebih dahulu sampai ke dasar bidang, karena dia hanya dipengaruhi oleh energi kinetik translasi saja. Sementara bola pejal, silinder pejal, kemudian cincin tipis, dan bola berongga. Nah, cobalah Anda perhatikan massa yang tersebar padat, yang solid, yang fokus kepada titik porosnya, dengan cincin tipis atau berongga. Nah, perhatikan itu. Nah, itu mempengaruhi nilai energi kinetik rotasinya gitu. Nah, jadi kalau misalnya Ananda disuruh menyimpulkan gitu, faktor yang mempengaruhi gerak benda itu memang yang 4 ini. Bentuknya, kemudian ukurannya, luas permukaannya, permukaan terhadap permukaan yang dilaluinya, permukaan bidang yang dilewatinya. Nah, itu mempengaruhi geraknya seperti apa. Tapi kalau seandainya kita membahas tentang gerak benda bergelinding, berarti di sana ada inersianya lagi, inersia benda. Jadi inersia bendanya itu bergantung pada massa benda atau partikel, kemudian bentuk bendanya, dan yang terakhir adalah letak sumbu putarnya. Sehingga menyebabkan bola pejal turunnya lebih cepat dibandingkan dengan silinder pejal ataupun bola berongga dan cincin tipis. Nah, seperti itu. Nah, Ananda, sekian ya. Itulah sedikit penjelasan tentang video yang Ananda kirim ke Ibu.
Ini berkaitan nanti dengan penjelasan materi kita tentang pemecahan masalah dinamika rotasi dan hukum kekekalan energi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.